Ya, shalom semuanya. Saya percaya bahwa hari ini, apapun musim hidup kita, Tuhan tetap pegang kendali. Jangan takut, jangan khawatir. Walaupun di Indonesia dolar sudah mencapai 18.000 lebih, tapi kita tetap percaya Tuhan tetap sanggup menolong, memelihara kita dengan kuasanya yang tak terbatas. Ya, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa dan saudara sekalian, tema tahun ini adalah Impactful Life. Bagaimana Tuhan mau agar kita tidak hanya sibuk memikirkan diri sendiri, tetapi kita boleh menjadi berkat, berdampak baik bagi banyak orang. Dan subtema kita bulan Juni adalah Serve with Love, melayani dengan kasih. Nah, ada orang yang melayani dengan kasih, tetapi ada juga orang yang melayani tanpa kasih, sudah tawar, bahkan cenderung kejam. Nah, itu sebabnya izinkan saya membagikan renungan firman dengan tema hamba yang kejam. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu tidak hanya mau melihat kesuksesan pelayanan kita, tetapi Tuhan lebih mau melihat kondisi hati kita saat kita menjadi orang yang percaya. Nah, bicara tentang hamba yang kejam, Nabi Yunus di dalam Alkitab, dalam kitab Yunus, adalah orang yang melayani dengan kemarahan dan dengan kekejaman. Mana buktinya? Mari kita lihat Yunus 3 ayat yang ke-10. Alkitab berkata, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bangsa Niniwe yang tadinya begitu kejam, tapi mereka bertobat, mereka berpuasa 40 hari. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun, Tuhan, tidak jadi melakukannya. Saudara, Tuhan membatalkan hukuman rencana penghancuran Niniwe ketika Tuhan melihat bahwa mereka, bangsa Niniwe, berdoa, puasa, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mereka bertobat. Dan ini membuat, saudaraku, sebuah pengertian bahwa apapun kondisi kita, sesukar apapun, ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa, berdoa, serta bertobat. Di situ murka akan berubah jadi kemurahan. Di situ yang namanya hukuman akan berubah menjadi belas kasih. Nah, lihat ayat berikutnya dalam Yunus 4, ayat pertama sampai yang ketiga. Aneh sekali. Ketika Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe, ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Jonah was very happy. Dia sangat tidak bahagia. Lalu marahlah dia, saudaraku. Dan kenapa? Lihat ayat yang kedua. Dikatakan, dan berdoalah ia, Yunus, kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, masih di Israel? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Disuruh ke Niniwe, malah lari ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat 3 dikatakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara sekalian, inilah bukti kekejaman Nabi Yunus. Saudara, Yunus menolak berkhotbah bagi bangsa Niniwe bukan karena takut dibunuh oleh bangsa Niniwe. Namun Yunus menolak pergi ke Niniwe
Karena Yunus tidak mau Tuhan mengampuni bangsa Niniwe saat mereka bertobat. Aneh sekali. Harusnya seorang hamba Tuhan saat lihat bahwa apa yang dia khotbahkan membuat orang bertobat datang mencari Tuhan, harusnya kan bersuka cita. Harusnya kan malah girang. Ternyata saudara sekalian, walaupun seolah-olah pelayanan Yunus berhasil, satu kali dia khotbah, satu bangsa bertobat, satu negeri bertobat dan diselamatkan. Tapi ternyata bukan soal keberhasilan pelayanan lebih dulu yang penting, tetapi bagaimana kondisi hati kita yang melayani. Saudara, Yunus menolak pergi ke Niniwe karena Yunus, saudaraku, penuh dengan kebencian kepada bangsa Niniwe. Kebencian Yunus terhadap bangsa Niniwe bukanlah tanpa alasan. Yunus punya banyak alasan untuk membenci dan tidak suka kepada bangsa Niniwe. Jika kita memahami latar belakang sejarahnya, kita akan melihat bahwa kebencian Yunus sangatlah manusiawi, tetapi tetap tidak dibenarkan oleh Tuhan. Mungkin ada saudara yang berkata, saya pantas benci sama orang itu, Pastor Lukas. Ya, tapi walaupun pantas, walaupun punya alasan, tetapi tetap itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kenapa Yunus begitu benci kepada Niniwe? Karena Niniwe adalah ibu kota musuh terbesar bangsa Israel pada waktu itu. Niniwe adalah ibu kota dari kekaisaran Asyur. Niniwe adalah ibu kota dari kerajaan Asyur, Assyria, dan sekarang itu adalah saudaraku di daerah Syria. Nah, pada zaman Yunus, Asyur atau sekarang Syria sedang berkembang menjadi kekuatan militer yang paling menakutkan di Timur Tengah. Kerajaan Asyur dengan ibu kota Niniwe terkenal karena kekejaman mereka yang luar biasa terhadap bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Catatan sejarah Asyur menggambarkan praktek-praktek yang kejam dengan menyiksa tawanan perang, dengan menguliti musuh hidup-hidup, dengan memenggal kepala, bahkan mempertontonkannya. Bahkan tidak sedikit para wanita yang hamil dibelah perutnya. Begitu kejam, sadis bangsa Niniwe atau Asyur ini. Dan sekalian bangsa Niniwe juga atau Asyur menghancurkan kota-kota yang memberontak kepada mereka. Nah, bagi bangsa Israel, Asyur bukan sekedar bangsa asing. Mereka adalah musuh karena mereka adalah ancaman nasional. Dan saudara sekalian, Asyur pernah menaklukkan Israel dengan kekejaman kebengisannya. Dan Yunus melihat itu. Yunus mendengar itu. Dan mereka Asyur adalah teroris internasional pada zamannya. Yunus tidak sedang membenci orang yang sekedar berbeda pendapat dengannya. Yunus membenci bangsa yang ternyata, saudaraku, telah menghancurkan bangsanya dengan kejam. Nah, kota Niniwe pada zaman Yunus berada di wilayah yang sekarang menjadi negara Irak bagian utara. Lokasi modern Niniwe, sekalian Niniwe terletak tepat di sebelah timur kota modern Mosul, di tepi timur sungai Tigris, dalam wilayah Niwawa, Governorate Irak. Jika Anda mengunjungi Mosul di Irak hari ini, Anda sebenarnya berada sangat dekat dengan lokasi bekas ibu kota Kekaisaran Asyur yang disebut dalam kitab Yunus. Nah, saudara sekalian, Yunus melihat kekejaman orang Niniwe. Waktu dia diperintahkan Tuhan untuk pergi berkhotbah ke Niniwe, maka dia sangat marah dan dia jadi orang yang kejam. Dia menolak
Dia bahkan pergi meninggalkan panggilannya ke Tarsis. Tapi Anda tahu akhirnya Tuhan memakai badai, Tuhan memakai ikan besar, membawa Yunus kembali kepada Niniwe. Dan saudara sekalian, Anda harus percaya, kalaupun kita sempat melarikan diri dari panggilan Tuhan, hidup kita menjauh dari Tuhan, Tuhan punya banyak cara, Tuhan bisa pakai banyak instrumen. Untuk apa? Untuk memanggil kita kembali dan membawa kita kembali kepada rencana Tuhan. Ternyata Yunus diizinkan melewati badai dan ikan besar yang menelannya. Bagi banyak orang, ada krisis yang mungkin terjadi, ada penyakit, ada mungkin badai dalam keluarganya, dan ada banyak hal yang Tuhan bisa pakai untuk membuat kita kembali kepada rencana Tuhan. Hari ini, jangan keraskan hati saudara ketika Tuhan memakai baik peringatan yang lembut maupun hajaran yang keras. Dan itu sebabnya, mari kita segera bertobat supaya kita benar-benar menerima kemurahan Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Nah, Yunus ini, dia mengeraskan hatinya, dan dia akhirnya waktu dia dibuang oleh ikan besar ke Niniwe, dia akhirnya menyampaikan perintah dan pesan Tuhan bahwa dalam 40 hari lagi Niniwe akan dihukum karena kejahatan bangsa Niniwe. Ternyata Anda tahu bagaimana orang Niniwe, dari raja sampai rakyat sampai binatang, mereka bertobat, merendahkan diri, berpuasa, sehingga akhirnya Tuhan berbelas kasih. Tuhan mengubah murka menjadi kemurahan. Namun Yunus sampai rela mati, mau minta mati, saudaraku. Kenapa? Karena dia tetap tidak suka dengan keputusan Tuhan. Dan orang kalau sudah tidak punya kasih, orang kalau hatinya sudah dipenuhi dengan tawar hati, dingin, beku, apastis, dan juga sudah dipenuhi dengan kekecewaan dan kebencian, lihat, maka tanpa sadar, dia akan jadi orang yang kejam. Istri yang menyimpan kepahitan dengan suaminya, maka cintanya bisa luntur, dingin, tawar, bahkan jadi kejam. Suami yang menyimpan kekecewaan kepada istrinya juga bisa menjadi kejam. Orang tua yang menyimpan kepahitan kepada anaknya bisa jadi kejam. Anak yang menyimpan kebencian, kekecewaan pada orang tuanya juga bisa jadi kejam. Saudara sekalian, hari-hari ini banyak orang tanpa sadar mereka sudah tidak lagi punya kasih. Mereka tidak lagi melakukan apa-apa dengan cinta, tapi yang mereka lakukan hanya kewajiban, dengan hati yang kering, dengan hati yang kosong, dan dengan kekejaman dan kemarahan. Hari ini bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita masih percaya Yesus, masih ke gereja, masih bekerja, masih ada di rumah, tapi ternyata hati kita sudah tawar, hati kita sudah nggak punya cinta dan kasih lagi. Yuk hari ini, jangan ulangi kesalahan Nabi Yunus. Yang menarik, saudara sekalian, kitab Nabi Yunus yang hanya 4 pasal saja, itu diakhiri dengan tanda tanya. Dan tidak ada, saudaraku, sebuah keputusan apakah Yunus akhirnya mau menerima apa kehendak Tuhan atau tidak. Tuhan mengakhiri kitab Yunus dengan kalimat, layakkah engkau marah? Tanda tanya. Dan seolah-olah pembaca kitab Yunus disuruh untuk memikirkan, memutuskan, apakah kita mau jadi Yunus yang kemudian hidup dalam kehancuran atau tidak. Saudara, saya tahu ada banyak orang terlalu sering disakiti, terlalu sering dikecewakan, mungkin oleh hamba Tuhan, mungkin oleh gereja, mungkin oleh orang tua, mungkin oleh bos, mungkin oleh teman atau mertua, dan sebagainya. Hari ini, jangan izinkan itu membuat hati kita beku, dingin, dan tawar. Ayo izinkan kasih Yesus mengalir kuat dalam hidup kita, supaya hati kita tidak tawar lagi, tapi bergairah karena cinta. Yang setuju, katakan amin. Ya. Nah, kita akan belajar
ada 3 kesalahan Yunus yang harus kita buang supaya kita tidak jadi orang yang kejam. Kita tidak jadi Kristen yang kejam. Saudaraku, kesalahan yang pertama, lihat Yunus 4 ayat yang kedua B. Yunus berkata apa? Yunus 4 ayat 2b. Sebab aku tahu, Yunus tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara, Yunus menegaskan, dia tahu bahwa Tuhan itu pengampun, Tuhan penyayang, Tuhan pengasih. Nanti kalau ternyata orang-orang Niniwe bertobat, pasti Tuhan menyesal dan malapetaka tidak dikerjakan. Nah, saudara sekalian, apa yang membuat Yunus marah dengan Tuhan? Saudara sekalian, yang pertama, karena Yunus menolak mengampuni, sekalipun tahu harus mengampuni. Yunus menolak mengampuni, sekalipun tahu ia harus mengampuni. Saudara sekalian, Yunus tahu Tuhan pengasih dan Maha Pengampun. Yunus tahu ia juga harus mengampuni bangsa Niniwe yang jahat. Yunus tahu kalau Tuhan yang disembahnya pengampun, maka para pengikutnya pun juga harus jadi pengampun. Semua orang percaya, semua pengikut Yesus tahu persis kita tidak diajar membenci, kita tidak diajar untuk dendam dan balas dendam. Semua orang percaya tahu kita disuruh mengampuni. Namun, saudara sekalian, kenapa masih banyak orang Kristen yang simpen kebencian, kepahitan, dendam, bahkan perbuatan-perbuatan jahat? Yunus menolak mengampuni akibat kesalahan bangsa Niniwe yang terlalu jahat kepada bangsanya Israel. Yunus tahu karakter Tuhan. Yunus tahu Tuhan pengasih, penyayang, pengampun. Ia bahkan bisa mengutip, dia bisa menceritakan sifat karakter Tuhan dalam doanya dengan sangat baik. Dengar baik-baik, mengetahui kebenaran tidak berarti sudah melakukan kebenaran. Saya ulang lagi, saudara, kalau Anda mengetahui kebenaran, engkau tahu firman banyak, engkau tahu kebenaran, engkau tahu tentang harus mengampuni, tetapi itu tidak berarti bahwa saudara sudah melakukan kebenaran. Yunus mengerti hati Tuhan. Yunus tahu kebenaran yang penuh belas kasih, namun ia tetap tidak sanggup melepaskan luka, dendam, dan kebencian kepada Niniwe. Saudara, seringkali masalah terbesar kita bukan kurangnya pengetahuan Alkitab, namun masalah terbesar kita adalah hati yang tidak mau taat melakukan firman Tuhan. Saudara, kita sedih sekali mendengar begitu banyak konflik dalam rumah tangga Kristen, bahkan tingkat perceraian justru banyak terjadi di kalangan orang Kristen. Saudaraku, ingat bahwa masalah terbesar kita adalah hati yang tidak mau taat, terutama dalam soal mengampuni. Ternyata Yunus adalah nabi pendendam, bukan pengampun. Saudara, ayo coba kita refleksikan dengan diri kita. Apakah saya hamba Tuhan pendendam ataukah pengampun? Ayo, saudara, apakah Anda pelayan Tuhan pendendam atau pengampun? Ayo tanya masing-masing. Aku pendendam atau pengampun? Ya, saudara sekalian, seorang pendendam berkata, biarkan dia dihukum selayaknya. Itu adalah kalimat pendendam. Oh, dia pantas dihukum. Niniwe memang pantas dihukum. Namun kasih berkata, biarkan dia bertobat sehingga ia diampuni. Bagaimana dengan kita? Ketika saudara-saudara terlalu sering disakiti oleh seseorang, apakah engkau masih berdoa
agar Tuhan membuat dia bertobat? Ataukah justru kita berdoa, segera buat dia mati Tuhan, masuk neraka gang buntu? Banyak orang percaya hari ini tetap jadi pendendam, padahal menyembah Yesus yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Orang hafal ayat tentang pengampunan, tapi terus menyimpan daftar nama orang-orang yang dia benci. Ada orang yang rajin melayani, tetapi diam-diam berharap orang yang menyakitinya menerima hajaran Tuhan. Saudara, ada orang yang berdoa, bernyanyi, dan berkhotbah, tetapi tidak pernah mau melepaskan dendamnya dan kebenciannya. Yunus adalah nabi yang benar secara teologi, tetapi salah, error secara hati. Lihat Efesus 4 ayat 32. Alkitab mengingatkan kita apa? Efesus 4 ayat 32 dikatakan, ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayo baca sama-sama sekali lagi yuk. Semua, nggak ada yang tidur, semua baca. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kita harus penuh dengan keramahan, bukan hanya dengan orang yang baik dengan kita, bukan hanya dengan orang yang menguntungkan kita, menyenangkan kita, tapi dengan semua orang, termasuk yang menjengkelkan kita. Kita harus tetap ramah, bahkan punya kasih mesra, dan kita harus saling mengampuni. Pertanyaannya, masih adakah seseorang yang Anda harap Tuhan hukum, padahal Tuhan sedang berusaha untuk menyelamatkannya? Ayo, jujur, apakah ada di antara kita yang tahu harus mengampuni, tapi terus ketika Tuhan hajar orang itu, Tuhan hukum dia, padahal Tuhan sedang berusaha untuk menyelamatkan orang itu? Yuk kita periksa hati kita. Kita sering ngomong tentang kasih, padahal kita masih simpan benci dan tidak suka, dendam kepada seseorang atau orang banyak. Kesalahan Yusuf yang kedua yang harus kita buang, lihat Yunus 2 ayat pertama sampai yang kedua. Yunus pasal 2 ayat pertama sampai yang kedua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Yunus sedang di dalam perut ikan. Dia nyaris mati. Doanya apa? Ayat yang kedua. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dia berteriak minta tolong, dia berteriak bertobat, dan kau dengarkan suaraku. Saudara sekalian, lihat Yunus, dia betul-betul bertobat di dalam perut ikan. Akhirnya dia mau ke Niniwe. Tapi ternyata waktu di Niniwe, dia lihat orang Niniwe bertobat dan diampuni Tuhan. Dia marah dan dia ingin mati. Apa kesalahan Yunus yang kedua? Tidak memberi ruang pertobatan, walaupun telah menikmati hasil pertobatan. Aneh ya? Aneh ya? Di Yunus pasal 3, pasal 4, Yunus tidak memberi ruang pertobatan. Padahal di Yunus pasal pertama, Yunus di dalam perut ikan, dia telah menerima pengampunan dari pertobatannya. Saudaraku, Yunus mendapat hasil dari pertobatannya, tapi dia tidak memberi ruang pertobatan bagi bangsa Niniwe. Yunus sadar bahwa ia telah diampuni Tuhan setelah ia bertobat saat di dalam perut ikan. Ayo, siapa yang sadar saudara telah diampuni oleh Tuhan? Angkat tangan saudara. Katakan, saya sudah diampuni Tuhan. Ya, sadisnya Yunus yang telah diampuni tidak mau memberi ruang pengampunan
bagi pertobatan bangsa Niniwe. Ini ironi terbesar dalam kitab Yunus. Ini tragedi terbesar dalam kitab Yunus. Di dalam perut ikan, Yunus berteriak minta belas kasihan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan memberikan belas kasihannya. Tetapi setelah keluar dari perut ikan, Yunus tidak mau orang lain menerima belas kasihan yang sama dari Tuhan. Yunus menikmati pengampunan dari Tuhan, tetapi Yunus menolak melihat orang lain menerima pengampunan yang sama. Wow, ini egois sekali. Ini kejamnya bukan main. Yunus menikmati pengampunan Tuhan, tapi dia tidak mau melihat orang lain menerima pengampunan yang sama. Yunus menikmati anugerah, tetapi menolak membagikan anugerah. Saudara, ini Kristen yang kejam. Wow, Yunus menikmati anugerah Tuhan, tetapi menolak membagikan anugerah kepada bangsa yang dia benci. Jangan lupa bahwa kita hidup hari ini bukan karena lebih baik dari orang lain. Namun kita hidup hari ini karena Tuhan memberi kita kesempatan dan anugerah. Yang setuju katakan hidupku hanya karena anugerah. Nah, setiap kita adalah produk hasil dari belas kasihan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena layak. Semua kita diselamatkan sebetulnya tidak layak, tetapi kita diselamatkan karena anugerah. Kata bersama saya, semua karena anugerah. Lihat, Yesus juga berkata menegur kita di dalam Matius 18 ayat 33. Dikatakan dalam Matius 18 ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara, ingat kalimat Yesus ini. Konteksnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Bagaimana seseorang yang telah diampuni dalam jumlah uang yang besar, ya, tetapi setelah dia keluar dari menerima pengampunan, dia lihat temannya hutang kecil langsung dicekek, dimasukkan penjara, padahal temannya minta ampun. Harusnya dia sudah diampuni hutang yang besar, maka dia pasti juga akan membebaskan hutang kecil dari temannya itu. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara, orang yang sadar betapa besar dosanya telah diampuni, biasanya akan lebih mudah mengampuni orang lain. Tetapi masalahnya, kita lebih sering mengingat dosa orang lain, lebih daripada mengingat dosa kita sendiri. Seorang narapidana yang baru dibebaskan karena mendapatkan gerasi presiden, keluar dari penjara dengan penuh sukacita. Namun beberapa hari kemudian ia bertemu musuhnya yang memohon ampun kepadanya. Sedihnya bukannya ia mengampuni, tetapi justru ia membunuh musuhnya yang memohon ampun kepadanya. Bukankah itu aneh? Bukankah itu kejam? Tetapi tanpa sadar, itulah yang Yunus lakukan dan yang kita sering lakukan. Dan seringkali itu juga yang kita lakukan terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita, yang kita nggak suka. Hari ini yuk kita bertobat. Saudaraku, percayalah, ketika kita nggak disukai oleh orang lain, kita juga ngampuni. Tetapi kalau Anda nggak suka sama orang lain, saudara juga harus ngampuni. Kalaupun kita sudah buat baik, tapi tetap kita nggak diampuni oleh orang lain, tetap orang lain jahat, itu urusan mereka. Saudara, di tengah gonjang-ganjing rupiah yang terus melemah, ya,
Di antara gonjang-ganjing, saudaraku, banyak mata uang negara-negara yang sedang goyang. Tapi tahukah Anda, ada satu bangsa yang paling banyak dibenci oleh banyak orang, yaitu bangsa Israel. Ada fenomena menarik, ada keajaiban yang menarik. Justru bangsa Israel makin dibenci banyak orang. Justru bangsa Israel pada waktu banyak perang menghadapi Hamas, Hezbollah, Houthi, dan juga Iran. Justru di tengah-tengah krisis ekonomi dunia, kalau Anda boleh coba cari info, mata uang shekel dari Israel justru tambah menguat tinggi. Selama 30 tahun dalam masa, saudaraku, yang ada, hari ini mata uang shekel naik sudah lebih dari 20% daripada tahun sebelumnya. Saudara lihat bagaimana ternyata Israel, walaupun dibenci, mereka tetap akhirnya, saudaraku, dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kalau engkau sedang berbuat baik, tapi engkau terus salah ngerti, enggak usah balas dengan kebencian, tapi lakukan kebaikan. Serahkan semuanya pada Tuhan. Orang boleh berencana jahat dengan kita, tapi Tuhan bisa mendatangkan justru jadi berkat buat kita. Aneh sekali bahwa Israel justru mata uangnya hari-hari ini begitu kuat. Ya, makanya nanti November kita akan adakan tur ke Israel lagi. Bagi Anda yang mau ikut silakan 2-10 November. Tapi juga ternyata harga karena currency-nya shekel terus lebih kuat daripada terus naik, saudaraku. Jadi biayanya agak naik sedikit, saudaraku ya. Toh. Kenapa? Karena mata uangnya menguat. Jadi memang ada beberapa faktor. Saya lihat karena faktor kepercayaan investor kepada Israel, perusahaan-perusahaan Israel, keuangan, federal, keuangannya juga, tapi juga US dollar lagi melemah, tapi juga karena saya percaya ada faktor karena mereka cerdas dan mereka juga adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, yuk kita belajar. Kalau kita saja terima pengampunan, tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni orang lain. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kesalahan Yunus yang harus kita buang. Lihat Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Lalu Allah berfirman, ya, Yunus pasal yang keempat ayat 10 sampai 11, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Yunus ditegur Tuhan, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang cuma tumbuh semalam. Lalu lihat ayat yang ke-11, Tuhan berkata, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Yunus, kamu dengan pohon jara yang tumbuh cuma semalam aja, waktu mati kamu sayang. Apalagi aku, apa kau tidak sayang kepada bangsa Niniwe, bangsa Asyur, yang ada lebih dari 120.000 orang? Saudara sekalian, aneh ya, Yunus bisa sayang kepada tanaman, tapi sama jiwa-jiwa dia tidak sayang. Saudaraku, kesalahan Yunus yang ketiga yang harus kita buang, tidak setuju terhadap keputusan Tuhan, padahal tahu itu yang terbaik. Yunus marah sama Tuhan. Yunus ngambek. Yunus minta mati. Kenapa? Karena Yunus tidak setuju, tidak sepakat terhadap keputusan Tuhan mengampuni bangsa Niniwe. Padahal Yunus tahu itu adalah keputusan Tuhan yang terbaik. Saudara, Yunus tahu bahwa keputusan Tuhan bagi Niniwe setelah bertobat adalah yang terbaik, tetapi ia tetap menolak dan marah terhadap keputusan Tuhan tersebut. Pernahkah Anda protes
dengan keputusan Tuhan? Pernahkah Anda marah dengan keputusan Tuhan? Tuhan, kenapa aku ngalami ini? Tuhan, kenapa hidup sepertinya nggak adil? Tuhan, kenapa aku udah berdoa, tapi hasilnya berbeda dengan yang aku doakan? Pernahkah engkau, saudaraku, protes dengan keputusan Tuhan? Kenapa Tuhan, orang yang aku sayang dan cintai, akhirnya meninggal? Kenapa Tuhan, aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi aku belum mendapatkan seperti yang aku harapkan? Hari ini, yuk, jangan ulangi kekejaman Yunus. Komplain, berontak, tidak sepakat dengan keputusan Tuhan. Percayalah, keputusan kita baik, tapi keputusan Tuhan yang terbaik. Yang setuju, katakan amin. Ketika Niniwe bertobat, seluruh kota bersukacita. Tuhan pun juga bersukacita. Sorga pun juga bersukacita. Malaikat-malaikat pun juga bersukacita. Aneh ya, tapi Nabi Tuhan yaitu Yunus justru marah, justru ngambek, malah pingin mati. Bayangkan betapa jahatnya Yunus ini. Kita senang menerima belas kasihan Tuhan, tetapi keberatan ketika orang yang kita benci menerima belas kasihan yang sama. Saudara, kadang-kadang kita juga seperti Yunus. Kita berkata, Tuhan selamatkanlah semua orang. Tetapi dalam hati kita menambah syarat, asal bukan si monyet satu itu Tuhan. Ya, kita berkata, Tuhan ampuni semua orang. Tetapi dalam hati kita menambahkan, asal bukan orang yang pernah menyakitiku. Saudara, Yunus tidak sedang melawan dosa Niniwe. Namun Yunus sedang melawan keputusan dan kedaulatan Tuhan. Dengar baik-baik, saudaraku. Hari ini, belajarlah sepakat, belajarlah setuju dengan keputusan Tuhan. Walaupun Anda tidak mengerti hari ini, apa dan bagaimana, apa alasan Tuhan, tapi satu kali engkau dan aku akan mengerti bahwa semua keputusan Tuhan itu yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Terkadang ketika Tuhan berkata tidak dengan permintaan kita, itu justru karena Tuhan sedang menyelamatkan kita dari kejatuhan. Ketika Tuhan berkata, tunggu, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan waktu yang terbaik buat kita. Saudara, Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, dikatakan Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seringkali jalan kita, seringkali rancangan kita beda dengan rancangan dan jalan Tuhan. Ayat 9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, makanya seringkali kita nggak bisa menyelami rencana Tuhan, karena ada gap jurang yang begitu besar, seperti langit dan bumi, beda antara rancangan Tuhan dan rancangan kita. Nah, jadi tugas kita bukan mengerti apa maksud Tuhan. Tugas kita percaya dan tidak pernah curiga dengan apapun yang Tuhan izinkan dan putuskan. Yang mengerti katakan amin. Ya, kasih Tuhan seringkali melampaui batas logika manusia. Ingat, jika keselamatan hanya diberikan kepada orang yang layak, maka tidak seorang pun akan masuk surga. Kita pun juga nggak layak. Orang Niniwe nggak layak. Yunus juga nggak layak. Kalau kita masuk surga, hanya kalau layak, nggak ada seorang pun yang masuk surga. Yuk hari ini, Anda mungkin dikecewakan, disakiti oleh orang yang begitu jahat, tapi belajar, jangan sampai kita ikutan jadi orang jahat. Ya, ingat baik-baik, ada orang berkata, kenapa ya, Pastor Lukas, orang baik itu cepat mati? Ya,
tapi yang jahat kok tidak mati-mati. Nah, itulah kelebihan orang jahat. Orang jahat panjang umur. Orang jahat tidak mati-mati. Ya, makanya kenapa begitu? Ya, belajar setuju sama Tuhan. Ya, kalau dilihat dari positifnya, ya supaya dia bertobat, diberi kesempatan panjang. Tapi kalau tetap tidak mau bertobat, ya urusan dengan Tuhan. Ya, jadi hari ini yuk, ketika dunia tambah jahat, kita nggak boleh jadi hamba yang jahat. Amin. Kesimpulannya, masalah terbesar Yunus bukan Niniwe yang jahat, tetapi masalah terbesar adalah hati Yunus yang tidak mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi. 3 kesalahan Yunus yang harus kita buang. Yang pertama, Yunus menolak mengampuni, sekalipun ia tahu harus mengampuni. Yuk hari ini, jangan cuma tahu kebenaran, tapi lakukan kebenaran. Yang kedua, Yunus tidak memberi ruang pertobatan, walaupun telah menikmati hasil pertobatan. Heran kan, Yunus diampuni Tuhan dan dilepaskan dari suraku maut dengan mulut ikan yang mengembalikan dia memuntahkan ke Niniwe. Tapi Yunus malah marah dan tidak mau memberi ruang pengampunan bagi Niniwe saat bertobat. Dan yang ketiga, Yunus tidak setuju terhadap keputusan Tuhan, padahal tahu itu yang terbaik. Hari ini, mari kita periksa diri kita. Seringkali kita sibuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Memang mungkin orang lain salah, tapi respon kita, apakah kita mau tetap terus hidup dalam kebencian, kepahitan, kekecewaan, ataukah kita justru berkata, Tuhan, aku tidak mau jadi hamba yang kejam. Aku tidak mau jadi orang Kristen yang kejam, yang kehilangan cinta, yang kehilangan kasih, yang kehilangan api cinta. Tapi hari ini Tuhan, aku mau diubahkan oleh Tuhan. Yang mau, mari angkat tangan saudara, kita akan naikkan sebuah pujian sebelum kita terima pengurapan. Kami mau taat, kami mau bertobat ya Tuhan. Ampuni kalau tanpa sadar kami jadi hamba yang kejam, seperti Yunus ketika kami menolak mengampuni, sekalipun kami tahu bahwa kami harus mengampuni. Ketika kami tidak memberi ruang pertobatan kepada orang lain, walaupun kami telah menikmati hasil pertobatan. Ketika kami tidak setuju terhadap keputusan Tuhan, padahal kami tahu bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik. Ampuni dosa kami Tuhan, kami mau bertobat sehingga apapun kejahatan dunia, apapun kejahatan orang lain, tidak boleh mengubah kasih kami jadi tawar dan jahat, tapi biar cinta kami terus menyala-nyala, tidak tawar lagi. Kami melayani dengan kasih sepanjang umur hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami minta urapan kasih Tuhan yang kembali menyala-nyala dan berkobar. Kami angkat tinggi-tinggi minyak pengurapan. Sekali lagi kami tidak pernah memberhalakan minyak pengurapan, tetapi kami percaya janjimu ya dan amin. Kami tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Hari ini Tuhan kami angkat, kami minta urapan kasih Tuhan. Kalau hati kami penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, ketidaksukaan, Tuhan kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan pengampunan, biar kami tidak berubah jadi jahat seperti orang-orang yang jahat itu Tuhan, tapi hati kami tetap baik dan penuh dengan cinta Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, biar kami terus dipenuhi kasih Tuhan. Sekarang kami terima pengurapan yang terbaik, urapan kasih Tuhan, sehingga kami boleh melayani, melakukan apapun dengan cinta yang menyala-nyala. Kami terima pengurapan kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya pengurapan itu akan membebaskan kami, membuat kami Tuhan berjalan dan bekerja di dalam kasih Tuhan senantiasa. Walaupun kami disakiti, ditolak, Tuhan, tetapi kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Sekarang ayo urapi saudara, tubuh Anda, dan urapi pasangan Anda di dalam nama Yesus. Biar betul-betul kami Tuhan tidak lagi hidup dalam kekecewaan, dalam dendam, dalam iri hati, maupun dalam kemarahan. Tuhan, tapi kami biar Tuhan tetap punya kasih Yesus.
Walaupun kami hidup di dunia yang tambah jahat, tapi kami tambah penuh kasih. Terima kasih Bapa, kuatkan setiap kami, dan kami berdoa Tuhan, apapun tantangan yang kami lewati, bersama Tuhan kami akan cakap. Berkati Tuhan untuk Pastor Yongki, sekeluarga, dan juga seluruh pengurus BMC Colorado, dan seluruh jemaat, biar di tengah-tengah hidup yang makin sulit, kami tetap membagikan kasih Yesus. Love is never fail. Kasih tak pernah gagal. Kami juga berdoa untuk BMC Colorado, Pastor Jimmy, BMC Philadelphia, dan seluruh Tuhan gereja-gereja yang ada di Amerika, dan juga untuk Indonesia, untuk Israel, untuk Palestina. Tuhan, kami juga berdoa khususnya Indonesia, biar Tuhan pulihkan kembali ekonomi dan kondisi politik, dan juga intoleran boleh diberantas menjadi toleransi beragama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, namamu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin, 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 amin.